koperasi yang murni itu boleh dibilang mulai jatuh bangun dulu di. Tapi kalau dia yang disertai dengan UMKM itu banyak sumber dia dapat dana. Tapi kalau koperasi itu yang saya bilang koperasi yang memang murni koperasi ya simpan pinjam itu gitu. Itu yang agak kolap mereka. Kembali lagi mungkin koperasi-koperasi yang sekarang sudah mulai merintis lagi itu lebih dibina lagi supaya bisa tumbuh kembali lagi seperti kemarin, sinar lagi seperti kemarin. Khususnya di Klungkung, umumnya di seluruh Indonesia. Kita berjuang ke depannya untuk kemenangan daripada Partai Hanura solid dan kerjasama layak baik. Selamat datang kembali di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kita sudah bersama salah satu Srikandi Hanura di DPC Partai Hanura Kabupaten Klungkung. Sudah hadir Ibu Purwati Ningsih. Bagaimana kabar Ibu? Terima kasih sudah bisa kita ngobrol-ngobrol Bu di studio Hanura Bali Official. Ini saya ada hal yang ingin kita obrolkan lah sedikit. Bicara soal Klungkung. Yang saya tahu Klungkung ini juga salah satu daerah yang mungkin lumayan bagus koperasinya karena kan bupatinya itu sebelumnya adalah praktisi koperasi lah gitu. Nah tapi ketika pandemi kemarin seperti apa Bu kondisi koperasi di Klungkung juga sekarang apakah sudah mulai bangkit nih, karena kalau kita ambilkan compare di dunia pariwisata kan sudah demikian bergeliat ya, sedemikian pesat, tapi kalau di teman-teman di koperasi yang juga hubungan dengan UMKM atau meminjam atau mengedarkan uang di masyarakat itu gimana kondisinya Bu? Karena saya dengar Ibu ini pernah berpengalaman begitu benar. di berkecimpung ya sebagai praktisi koperasi lah. Nggih, silakan Bu. Nggih, saya dulu perkenalkan dulu saya Purwati Ningsih dari Klungkung. Di sini saya memang pernah dulu kerja berkecimpung di dunia perkoperasian. Nah, pada saat sebelum pandemi saya resign bukan karena ada sesuatu hal yang gimana, karena memang kesibukan yang lain ada. Dan selama ini setelah pandemi itu saya juga miris sekali lihat koperasi yang tadinya koperasi itu luar biasa seperti jamur di musim hujan gitu. Tapi lambat laun setelah pandemi itu kemarau gitu. Iya, kemaraunya kering sampai menjatuhkan mereka sampai hampir mati seperti itu. Nah, kalau sebelum sana Bu, kita bicara di Klungkung berapa sebenarnya jumlah koperasi dan ketika pandemi itu berapa yang nggak aktif atau sampai sekarang gitu? Kalau nggak salah kemarin sempat saya lihat itu sekitar 157 jumlah daripada koperasi yang ada. Tapi sebagian besar yaitu seperti yang saya bilang tadi udah mulai berguguran. Itu pun dikarenakan juga pola daripada masyarakat juga. Intinya pola dari masyarakat yaitu seperti cara pengembalian. Itu yang membuat kami kolap seperti itu. Nah, bagaimana maksudnya cara pengembalian? Artinya ini kan kita bicara behavior atau bicara perilaku masyarakat mungkin dalam meminjam uang di koperasi itu bagaimana sebenarnya? Nah, kalau yang seperti kemarin seharusnya itu yang untuk pembayaran di koperasi itu harusnya kan itu adalah suatu kewajiban yang harus dibayar. Ya, karena hutang kan. Tapi kembali lagi kita berprinsip seperti yang para masyarakat sekarang diimage-kan kepada mereka, yaitu cara pembayaran mereka itu adalah kalau sisa baru bayar, kalau ada baru bayar. Nah, seperti itu jadi membuat koperasi itu jadi nggak jalan lagi seperti itu Pak. Terus kembali lagi daripada di samping pola masyarakat itu ada sesuatu yang memang dari koperasi itu membuat dia nggak berkembang lagi seperti dulu itu banyak faktor juga. Salah satunya yaitu modal daripada pemerintah yang seharusnya dulu dikucurkan banyak ke koperasi tapi sekarang banyak ke UMKM. Langsung seperti itu. Nah, tadi menarik mungkin saya perdalam dulu soal perilaku masyarakat pinjam itu kan sebenarnya apa yang kita pinjam di koperasi kan hutang sama juga apa yang kita pinjam di bank kan kalau nggak salah juga saya tahu yang saya tahu di koperasi kan juga harus ada agunan gitu kan. Tidak boleh nggak ada agunan. Nah itu bagaimana masyarakat memandang hutang di koperasi? Artinya apakah berbedakah perilaku masyarakat ketika minjem uang di koperasi membayar dengan ketika meminjam uang di bank misalnya atau lembaga lain lah? Terima kasih sekali Pak. Nah, di sini Pak kita bisa ada perbedaan daripada perilaku masyarakat untuk pembayaran hutang itu.
Kalau kepada koperasi, memang dia ada agunan, tapi di koperasi pun ada kebijakan, di mana peminjaman di bawah standar daripada yang dianjurkan pakai agunan dan enggak, kita bisa tanpa agunan. Berapa limitnya tuh? Kalau nggak salah di bawah daripada 1 juta kita nggak ngambil Tidak jaminan. agunan. Iya, Oke, tapi tenornya berapa lama kalau 1 juta? 1 tahun. Oh, oke. Dan untuk bunga semuanya sama, untuk di koperasi itu adalah 2%. Rata-rata 2%. Berapapun jumlah pinjamannya? Iya, sama. Oke. Tapi nanti kalau biasanya kalau udah lebih daripada 100 juta itu ada kebijakan sendiri dan SOP itu yang mengatur seperti itu. Nah, kalau tadi jumlahnya berbeda agunan. Nah, dalam konteks perilaku masyarakat yang tadi membayar itu artinya sukarela atau kalau ada sisa baru dibayar itu apakah bicara misalnya ketika mereka minjam sedikit perilaku seperti itu atau sama ketika mereka minjam banyak pun begitu pola pikirnya? Nah, kita kembali lagi ke perilaku ini terjadi setelah pandemi. Oke. Sebelum pandemi mereka itu boleh dibilang teratur, walaupun dia nggak bayar pokok, dia bisa bayar bunga. Nah, karena apa? Karena perekonomian daripada pekerjaan ataupun penghasilan daripada si peminjam ini masih ada. Sedangkan setelah pandemi itu yang membuat mereka bersifat seperti ini. Kadang kita kejar-kejaran kayak maling untuk nyari uang kita sendiri kan. Jadi memang karena kondisi ekonomi Bu ya, karena pandemi, tapi kan ada atau enggak pandemi kan tadi utang itu kan juga tetap utang. Benar. Itu dah karena perilaku kembali lagi karena ketidakberdayaannya untuk membayar. Karena memang nggak berdaya. Bukan artinya istilahnya aji mumpung pandemi ini nggak usah bayar lah kan. Nah, itu ada juga yang nakal seperti itu. Nah, kembali lagi pola daripada masyarakat itu beraneka macam ya. Itu disertai dengan kondisi yang kita alami pada saat ini. Nah, tadi kan kalau ketika pandemi tadi Ibu bilang banyak koperasi yang berguguran. Artinya ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Kalau yang bisa bertahan itu sebenarnya karena apa? Kalau yang bertahan mungkin itu manajemennya dari yang kemarin-kemarin sebelum pandemi itu bagus dia. Nah, ini saya akuin juga ada beberapa, mungkin sebagian besar juga koperasi nggak seperti itu menjalankan administrasinya. Kan kalau nggak salah harus ada kewajiban apa RAT gitu ya? Iya. Dan lain gitu. Dalam setiap tahun tuh harus melakukan RAT dan itu banyak unsur daripada pemerintahan yang diundang untuk menghadiri. Berarti itu kan semacam tanggung jawaban ya pengurus kepada anggotanya begitu? Iya, siap. Oke. Nah, ini kan kalau tadi yang koperasi tidak aktif itu di Kelungkung, kalau nggak salah saya baca hampir 30 ya data, tapi kurang lebih. Faktanya di lapangan seperti apa? Dan apa yang membuat mereka nggak aktif? Kalau nggak aktif itu mungkin ya itu tadi seperti yang saya lihat dia tidak bisa melakukan manajemennya secara bagus. Jadi untuk pelaporan mungkin dia kelabakan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kembali lagi pada saat real atau endaknya si koperasi ini. Seperti berarti ada koperasi fiktif kalau gitu? Saya nggak mungkirin pasti ada. Oke. Tapi kembali lagi kemarin ada kebijakan dari pemerintah seperti Pak Bupati sudah membuat awet ya sekiranya itu nggak boleh seperti itu. Berarti tidak boleh lagi ada koperasi fiktif di Kelungkung. Benar. Oke. Nah, kalau yang bertahan gitu, sekarang bagaimana kondisinya mereka? Apakah mereka juga sudah mulai pulih, sudah mulai bisa bergerak atau meningkatkan kinerja keuangannya atau seperti apa? Kalau yang saya tahu Pak, ada salah satu koperasi yang memang setelah pandemi dia mencari nasabah, tapi hanya untuk istilahnya menutupi daripada manajemennya dia dengan mencari deposit. Untuk menutupi operational cost. Ya, untuk memulihkan itu dulu. Tapi sekarang sudah lambat laun sudah berjalan, saya lihat dia udah bagus seperti yang sebelum pandemi lagi. Nah, kalau koperasi di Kelungkung kebanyakan bergerak di bidang apa, Bu? Karena yang saya pahami kan kebanyakan koperasi itu simpan pinjam, yang saya pahami yang memang kita lihat dan kita sering lah gunakan jasanya. Saya pun juga nasabah koperasi Bu, meminjam uang tapi sekarang udah lunas. Di Kelungkung apa Bu? Tapi nggak nakal kan kayak kemarin. Saya bad boy tapi nggak nakal Bu. Siap. Oke. Kembali lagi yang seperti ditanyakan lagi tadi, koperasi itu gimana ya? Boleh dibilang apapun yang terjadi di masyarakat itu adalah penentu daripada tumbuh kembang daripada koperasi itu sendiri. Tapi menurut saya pribadi nih, kalau bisa pemerintah itu kembali lagi memberikan kucuran dana kepada mereka yang sekiranya memang koperasi ini sudah lewat daripada
audit ya. Oke, artinya secara keuangan mereka sehat lah. Iya. Artinya pelaporan mereka clear begitu. Siap, seperti tidak itu. nakal lah, tidak fiktif kan begitu. Benar seperti itu. Terus kembali lagi, kenapa koperasi itu seperti yang dibilang tadi udah mulai nggak bisa jalan lagi? Karena koperasi yang dibilang tadi memang ada macamnya dua ya, yang saya tahu, koperasi simpan pinjam dan serba usaha. Nah, di serba usaha ini, itu koperasi itu nggak lagi dinaungin secara langsung dari dinas koperasi, dia juga masuk dananya itu dari UMKM. Jadi koperasi yang murni itu boleh dibilang sekarang masih mulai jatuh bangun dulu dia. Tapi kalau dia yang disertai dengan UMKM, itu banyak sumber dia dapat dana. Seperti itu yang saya tahu. Jadi begini Bu, yang saya paham kan koperasi itu salah satu dibilang suku guru gitu, artinya tiang perekonomian ketika masa-masa krisis, koperasi dan UMKM ya. Iya. Kalau saya sih memandang koperasi juga sebenarnya bagi UMKM. Kalau kita lihat dari definisi UMKM berdasarkan modal usaha atau omsetnya kan begitu. Jadi kan sebenarnya koperasi itu ya UMKM gitu. Benar. Nggak bisa kita pisahkan bahwa koperasi bukan UMKM ya UMKM kan. Pemahaman saya begitu. Benar. Kalau dari sisi definisinya atau dari sisi undang-undangnya kan dengan pengaturan UMKM. Nah, tadi Ibu bilang bantuan pemerintah kurang gitu ke koperasi. Apakah apa yang menyebabkan itu? Apa tadi kan seolah-olah lebih kepada UMKM, tapi kan padahal faktanya koperasi sebenarnya adalah UMKM gitu. Iya benar. Kembali lagi, kalau koperasi itu memang sih koperasi itu adalah bukan koperasi ya, tapi UMKM adalah bagian daripada koperasi. Harusnya kan UMKM itu ada di dalam koperasi, kan seperti itu. Tapi kenyataannya kalau di masyarakat sekarang yang ada saya tahu, koperasi, kalau koperasi murni dia hanya simpan pinjam, itulah banyak kendala yang seperti saya bilang tadi, banyak akan jatuh. Tapi kalau UMKM, mereka itu banyak pembinaan dan banyak memang seperti kayak model nih. Boleh saya nyebutkan ini ya? Nah, modelnya kayak yang dibilang kemarin tuh kayak yang sukle gitu kan. Begitu kita UMKM mengikuti sukle, akhirnya dia dapat kucuran dana. Terus lagi kalau di Kelungkung ada yang namanya Gemah, apa ya namanya, lupa saya, maaf nih. Program lah. Ya, ada program. Nah, itu memang UMKM yang dapat gitu. Dan pembinaan UMKM itu luar biasa. Jadi kucuran dana memang banyak. Berarti seolah-olah pembinaan koperasi kalah dengan pembinaan UMKM gitu. Karena kan kalau UMKM itu banyak yang berdiri sendiri dia. Artinya UMKM berdiri sendiri itu dia ya modalnya dia jual beli apa seperti itu. Mungkin hasil daripada masyarakat yang ada di sekitaran di sana itu yang dijual di UMKM. Tapi kalau koperasi itu yang saya bilang koperasi yang memang murni koperasi ya simpan pinjam itu gitu loh. Itu yang agak kolap mereka. Nah, kalau tadi bicara sektor koperasi dan UMKM di Kelungkung, menurut Ibu apa yang masih bisa dibangkitkan Bu dari sektor itu? Karena kan ya seperti saya singgung di awal, Bupati Kelungkung kan memang backgroundnya dari praktisi koperasi gitu. Bu melihat masih apa ya, secara bisnis masih worth it nggak, atau masih ada nggak cuannya kalau kita bikin koperasi gitu? Artinya kalaupun mau bikin koperasi pilihannya apa? Kan tadi ada dua, ada simpan pinjam, ada serba usaha gitu. Atau malah lebih worth it kita ngambil ya UMKM saja karena mungkin tadi lebih banyak pembinaan, lebih banyak bantuan, terus sudah apa gitu. Ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya koperasi ini masih bisa dibina lagi. Karena kembali lagi seperti yang saya bilang dari awal, karena pandemi itulah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di koperasi. Tapi koperasi ini sekarang yang udah mulai merintis kembali, boleh dibilang seperti itu. Mereka itu kalau yang sekarang udah merintis itu berarti itu yang benar-benar koperasi. Kalau udah nggak bisa udah jatuh udah nggak bisa berdiri lagi, itu yang kemarin udah nggak bisa, memang itu bukan administrasinya nggak bagus itu. Nah, harapan saya kembali lagi mungkin koperasi-koperasi yang sekarang sudah mulai merintis lagi itu lebih dibina lagi supaya bisa tumbuh kembali lagi seperti kemarin, bersinar lagi seperti koperasi yang ada di mungkin khususnya di Kelungkung, umumnya di seluruh Indonesia seperti itu. Ya, kalau tadi bicara juga potensi Kelungkung dari sektor UMKM, Bu melihat apa mungkin yang sekarang sedang berkembang, sedang tren dari sisi produk misalnya atau jasa yang dilakukan? Karena kalau yang saya pahami Kelungkung kan juga terkenal dengan ada beberapa kerajinan, gitu kan, ada juga mungkin di fashion di endaknya, benar. termasuk mungkin kuliner dan sebagainya.
Kalau di daerah Dawan sendiri yang saya tahu UMKM-nya di sana adalah produk daripada hasil alam. Hasil alam itu yaitu kayak gula merah, gula semut, madu, di sana banyak. Terus kalau di model kayak di Sampalan seperti itu banyak juga kayak endek yang dibilang tadi, itu yang banyak di sana. Terus pengolahan tahu, industri banyak di sana. Kalau potensi tadi Bu, UMKM juga di era digital ini bagaimana Bu melihat teman-teman bisa bersaing di yang saya lihat dari mulai sekarang udah banyak koperasi itu yang sudah memakai digital. Dan kembali lagi yang saya bilang tadi, kalau dia udah nggak bisa bangun, berarti itu memang bukan manajemennya udah nggak bagus kan gitu, dia nggak akan bisa untuk menyaingi di digital itu. Gitu. Jadi memang harus adaptif juga kan gitu. Iya, benar. Oke. Nah, saya dengar juga Ibu juga berkecimpung di ada di punya concern juga di salah satu di sektor ekonomi di desa atau di BUMDes begitu. Nah, bagaimana Ibu juga melihat peluang bisnis atau bagaimana desa itu bisa menggerakkan perekonomiannya lewat BUMDes, dan di Kelungkung saya yakin mungkin sebagian besar desa sudah punya gitu. Iya. BUMDes ini mereka di dalam semua desa, masing-masing desa itu mempunyai BUMDes. Nah, di BUMDes itu kembali lagi mereka menjalankan tupoksi mereka masing-masing dengan SOP atau kebijakan yang ada di daerah mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, kebanyakan yang sekarang yang saya lihat di BUMDes itu sama perlakuannya, seperti produknya itu sama dengan koperasi, sama dengan UMKM seperti itu. Jadi tidak ada produk berbeda atau tidak ada model bisnis yang berbeda yang dilakukan BUMDes. Kalau di BUMDes yang kemarin dapat itu Gebang Sadu, itu mereka bisa berkembang. Banyak sekali usaha yang dia lakukan. Karena apa? Uangnya besar sekali waktu itu. Nah, yang dapat Gebang Sadu itu bisa dia melakukan, desa itu punya segala macam usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Tapi kebetulan kalau yang tidak punya Gebang Sadu, ya mungkin ada beberapa tambahan, yaitu seperti TPST. Gitu. Oke, berarti BUMDes ini apakah juga mereka bisa tanda kutip mandiri lah, tidak menyusu atau berharap bantuan pemerintah, tapi mereka mungkin dengan modal awal mereka bisa muter gitu? Kalau selama ini saya lihatnya sih memang kita masih disokong dari desa. Karena memang dari dana desa berarti ya? Modalnya. Hasil akhir daripada kayak kemarin nih ada ya umpamanya kayak toko bangunan. Nah, hasil daripada toko bangunan itu kalau dari 1 tahun itu menjadi PAD desa. Jadi desa juga harus memberi sokongan lagi kepada kita supaya bisa meningkatkan PAD mereka juga. Oke. Tapi rata-rata kalau BUMDes itu kalau kita hitung sebagai sebuah korporasi atau perusahaan, mereka profit nggak? Artinya apakah ada BUMDes yang tadi yang merugi? Berarti kan harus disusui nih. Mungkin operasionalnya kan pasti harus disusui dari desa. Tapi kalau yang profit, logikanya kan berarti operasional mereka sudah tercover dari diri mereka sendiri. Ada profit itu disumbangkan ke desa kan? Ke desa. Gitu. Tapi kebanyakan sih mungkin saya juga kurang berapa tahu ya, dari beberapa desa yang saya tahu, hanya sekian dari desa itu ada yang profit, ada yang enggak. Oke, berarti kalau yang profit bisa berkontribusi ke desa. Iya, pastinya. Tapi kalau yang enggak disusui sama desa gitu. Terus seperti itu. Dan susunya itu kadang lebih daripada modal awal. Oke, berarti kan kalau begitu BUMDes ini yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada desa, malah tanda kutip bisa menjadi beban. Iya, seperti itu kenyataannya. Oke, nah mungkin poin terakhir, apa kira-kira masukannya Ibu untuk BUMDes ini agar bisa lah lebih produktif, lebih profit lah, dan memang tidak menjadi beban, tidak terus menyusui, tapi bisa memberi susu lah. Artinya bukan tidak susu, tapi bisa memberi susu untuk masyarakat gitu. Ya. Kalau BUMDes sendiri, kembali lagi, BUMDes itu adalah dari desa untuk desa dan kembali lagi ke desa. Ya. Seperti itu semboyannya kan gitu. Kembali lagi pada saat kita buat BUMDes, tapi desa itu tidak memanfaatkan itu sendiri, saya yakin nggak akan bisa menjadi apa-apa. Oke, jadi simpel lah, let's say simpel katakan kalau punya
produk atau jual apa, berarti kan masyarakat kita juga harus belanja di BUMDes itu kan? Iya, Begitulah harusnya itu kan seperti itu. Kita udah dibuatkan nih suatu usaha yang sekiranya bisa mengcover kebutuhan daripada masyarakat dengan bentuk daripada produk yang ada, itu harus dibeli. Bukan malah beli yang ke tempat lain, terus gimana kita untuk bisa bekerja, untuk berkembang, kan nggak bisa juga. Oke, termasuk juga harus lebih jeli lah melihat peluang bisnis dan modal bisnisnya kan. Siap. Nah, terakhir Bu, sebagai sebuah saya dengar juga Ibu nyalek gitu ya. Ini mungkin cerita sedikit saja apa yang ingin Ibu kira-kira perjuangkan di DPRD Kelungkung ya. Ibu juga sebagai bendahara ya, DPC Partai Hanura Kabupaten Kelungkung, juga caleg DPRD Kelungkung dari Dapil Nusa Penida. Nah, kira-kira sedikit apa yang ingin Ibu perjuangkan untuk Kelungkung, termasuk mungkin ada nggak ide Ibu untuk Nusa Penida khususnya di pariwisata misalnya? Siap. Seperti ini, saya hanya seorang perempuan yang ingin mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan semua pemirsa merespon apa yang saya ucapkan hari ini, yaitu pertama mungkin di sini yang namanya Nusa Penida itu pariwisatanya luar biasa sekali. Dan saya tahu data yang ada sekarang, pariwisata ataupun wisatawan yang hadir tiap harinya itu kurang lebih 4.000 orang. Oh, sudah besar sekali. Berarti sudah lebih besar ketika sebelum pandemi ya? Iya, benar. Karena memang penataan saya apresiatif sekali dengan Bapak Bupati yang sudah melakukan tugasnya sedemikian rupa dan baik sekali. Tapi kedepannya mungkin di sini ada sesuatu yang masih mengganjal, yaitu safety daripada tempat-tempat wisata itu sendiri. Oh, keamanan ya. Kan beberapa bulan kemarin termasuk mungkin hampir setiap bulan atau 2 bulan 3 bulan ada saja kejadian ini. Ada yang misalnya jatuh, tergelincir, ada yang meninggal sampai kan di objek wisata. Pengamanan. Iya, kalau menurut saya pengamanan daripada tempat-tempat wisata itu sangat harus diperhatikan. Karena apa? Yang namanya Nusa Penida itu sungguh luar biasa eksotiknya tempat itu, membuat lupa diri orang untuk datang ke sana dan tidak tahu dirinya melewati bahaya yang dia tidak tahu, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya sangat eksotik, bikin lupa diri, jangan sampai bikin kita kehilangan diri gitu. Ya, kehilangan nyawa sendiri gitu. Oke. Terakhir Bu, sebagai sebuah closing, bagaimana optimisme Ibu untuk di DPRD Kelungkung, termasuk untuk Hanura kan sekarang baru punya berapa? 3 ya? 3 kursi lah. 3 kursi. Berarti kan kalau nggak salah di Kelungkung ada 4 dapil. 4 benar. 4 dapil. Yang belum ada sekarang di Dawan. Di Dawan. Oke. Mungkin harapan Ibu lah untuk Partai Hanura khususnya di Kelungkung. Harapan saya tidak kurang dan pasti lebih, saya berkeinginan kan segitu. Kita mempunyai minimal di setiap dapil ada. Dan lebih maksimalnya yaitu di setiap dapil itu ada 22. Ada 22, berarti 8 lah. 8. Karena kenapa seperti itu? Kalau kita punya 2 daripada orang di setiap dapil, itu ada sumbangsi yang akan lebih kita berikan di sana. Pada masyarakat. Iya. Dan kembali lagi, saya berharap kepada teman-teman seperjuangan, yaitu teman-teman yang kita berjuang ke depannya untuk kemenangan daripada Partai Hanura, solid dan kerjasama layak baik. Oke, pesannya Ibu solid dan kerjasamalah yang baik. Terima kasih Bu Purwati Ningsih sudah berbagi ngobrol-ngobrol dengan kita di Hanura Bali Official. Kita doakan Bu apa yang Ibu harapkan perjuangan Ibu tercapai, karena saya bangga Bu kalau ada sosok perempuan hebat, Rikadi lah yang berani tarung, apalagi Ibu kayak punya gagasan lah untuk membangun Kelungkung ya, dengan background pernah berkecimpung di ekonomi kerakyatan, khususnya di koperasi. Semoga menjadi kenyataan. Terima kasih sudah bergabung di channel Hanura Bali Official. Kita sambung dengan konten dan mungkin podcast yang lebih menarik dengan tokoh-tokoh dari Hanura yang lainnya dari seluruh Bali. Terima kasih Bu sudah hadir. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam hati nurani.